Heyo, balik lagi semua Niko. Lanjut lagi kita bahas soal Olimpiade Sains Nasional tingkat kabupaten bidang astronomi tahun 2023. Kita lanjut ke nomor 21 tentang awal kalender Gregorian. Reformasi sistem penanggalan Gregorian mengakibatkan tanggal 4 dan 15 Oktober 1582 menjadi dua tanggal yang beruntun. Karena 4 Oktober 1582 adalah hari Kamis, maka 15 Oktober 1582 adalah hari apa? Pertanyaannya gini doang ya. 4 dan 15 jadi beruntun, terus kalau tanggal 4 hari Kamis, berarti tanggal 15 hari Jumat dong. Udah gitu doang. Bener nih, ini soalnya kayaknya bonus aja nih, sambil ngasah pengetahuan awal aja. Tapi tentu kita nggak berhenti sampai di sini dong. Kita pelajari sistem penanggalan itu seperti apa. Tapi sebelum kita bahas, bagi kalian yang mau dapetin konten eksklusif dari Niko, bisa join membership dari channel ini. Yuk kita bahas dari sistem penanggalan. Secara umum, dia ngaturin waktu sebetulnya. Berapa hari dalam satu tahun, seminggu berapa hari, berapa bulan, waktu tahunnya juga diatur gitu ya. Tentu tujuannya macam-macam ya. Kalau dari yang pertama dari sisi keagamaan, misalnya awal puasa 1 Ramadan itu kapan gitu ya. Nanti Idul Fitri 1 Syawal itu kapan dan seterusnya. Terus di agama-agama lain juga seperti itu. Di Imlek misalnya, di Hindu, di Kristen juga seperti itu. Kedua secara administrasi tentu. Dan yang ketiga secara komersil, nanti ngatur perdagangan atau tahun fiskal biasanya orang bilang. Secara umum ada 3 sistem penanggalan yang digunakan. Yang pertama adalah patokannya adalah matahari alias solar based calendar. Yang kedua adalah bulan lunar based calendar atau chandra. Dan yang ketiga adalah gabungan keduanya lunisolar atau surya chandra. Contohnya yang umum dipakai sih yang solar based ya. Gregorian tadi kayak di soal, terus Julian sama Romawi dan banyak lagi sebetulnya yang lain-lain. Terus kalau lunisolar gabungan keduanya itu kalender Cina, kalender Bali sama kalender Hindu contohnya. Kalau yang lunar based itu contohnya adalah kalender Hijriyah atau kalender Islam dan juga kalender Jawa. Nah, karena Gregorian ini masuk yang solar based, kita kenalan dulu perkembangan penanggalan dari solar based kalender. Kita mulai dari kalendernya Romawi. Jadi dari zaman Romawi kuno dulu ya, di Roma, Italia, sudah ada sistem penanggalan dari zaman sebelum Masehi nih. Dulu ada 10 bulan dalam satu tahun. Itulah kenapa nama bulan terakhir itu adalah bulan ke-10 namanya Desember atau Desa. Bulan ke-9 Nova, November, Okta, 8, September, Septa, 7, Sexta atau 6. Makanya namanya gini ya. Jadi Desember itu bulan ke-10 dulu. Sesuai dengan urutan namanya. Tapi karena jumlah hari dalam satu tahun di kalender ini hanya 304 hari, maka terjadi pergeseran musim nih dari tahun ke tahun. Jadi misalnya awalnya musim panas di bulan Juni misalnya, lama-lama bergeser, menyebabkan ketidakteraturan. Nah, karena kita tahu satu tahun tropis itu atau satu kali bumi mengelilingi matahari itu lamanya adalah 365,2422 hari. Nah, patokannya ini nih. Terus direvisilah menjadi kalender dengan seperti ini, ditambahkan 2 bulan, tapi nambahnya bukan di akhir tapi di bagian awal nih. Ditambah Mensis Januarius sama Mensis Februarius. Tapi uniknya lagi, selain ditambah 2 bulan itu, ada ditambah bulan kabisat. Jadi bukan nambah hari aja, tapi nambah bulan. Jadi ada di momen tertentu ada 13 bulan. Aturannya seperti ini. Ini ribet banget ya. Di tahun pertama, itu adalah tahun Basit, 355 hari. Tahun kedua, Februarinya cuma 23 hari, tapi nambah 1 bulan Marcedonius. Jadi 377 hari. Tahun berikutnya Basit lagi, tahun berikutnya Kabisat lagi. Tapi bulan tambahannya Marcedoniusnya jadi 28 hari.
Begitu berulang sampai 16 tahun pertama alias 4 kali pengulangan ya. Habis itu di 8 tahun berikutnya ditambahin bulan Marsya 2027 kecuali tahun terakhir. Jadi tahun Basit, terus Kabisat yang 377, Basit lagi, Kabisat yang 377, terus Basit lagi, terus Kabisat lagi, terus Basit lagi, dan Basit lagi. Terakhir tidak ada Kabisatnya. Jadi dalam siklus 24 tahunan ini, rata-rata satu tahunnya adalah 365,25 hari. Sebetulnya udah sangat dekat nih. Sudah oke banget nih kalau dari rata-rata hari dalam satu tahun. Cuma sistemnya aja sih yang repot banget nih ya. Ada yang nambah bulan lagi, jumlah harinya agak ganti-ganti gitu ya. Agak repot. Oleh karena itu direvisilah menjadi kalender Julian oleh Julius Caesar. Ini pemimpin Romawi juga ya. So sistem dari kalender Julian itu mirip dengan yang kita pakai sekarang. Jadi dia buang bulan tambahannya, dia ganti jumlah hari dalam satu bulannya menjadi seperti yang kita pakai sekarang. Dan ini sudah diterapkan mulai dari 45, dan ini sudah diterapkan tahun 45 sebelum Masehi. Jadi aturannya tahun Basit yang 365, Basit lagi baru Kabisat. Jadi berulang setiap 4 tahun sekali. So rata-rata satu tahunnya adalah 365,25 hari. Sama seperti sebelumnya, tapi jauh lebih simple lah aturannya ya. Nah ini pun masih belum memuaskan karena dalam kurun waktu ratusan tahun terjadi pergeseran dalam hitungan hari. Lumayan juga nih. Maka direvisilah menjadi sistem Gregorian yang dicetuskan oleh Pope Gregory XIII. Nah ini seperti yang di soal, nih dimulai dari Oktober 1582. Jadi kalau kalian lihat kalender 1582 di bulan Oktober, ada yang unik bahwa habis tanggal 4 Oktober itu dilanjutkan dengan 15 Oktober. Harinya tentu berlanjut ya. Jadi di skip 10 hari. Nah, sistem aturannya seperti ini nih. Dia ada tahun Basit yang 365, terus ada tahun Kabisat yang 366. Aturannya agak sedikit lebih repot nih. Secara umum dia tahun Basit yang 365. Tahun yang dapat dibagi 4 itu tahun Kabisat. Artinya Februarinya 29 hari. Tapi tahun yang dapat dibagi 100 itu adalah tahun Basit, bukan Kabisat. Jadi misal tahun 2100, 2200, 2300 dan seterusnya. Tapi lagi, tahun yang bisa dibagi 400 itu adalah tahun Kabisat. Contoh tahun 2000, 2400 dan seterusnya. So, contohnya gini, 2023 dia Basit secara umum, dia nggak bisa dibagi 4. Tahun 2024 tahun ini itu adalah tahun Kabisat, Februarinya adalah 29 hari karena bisa dibagi 4. Tahun 2025 Basit lagi. Tahun 1800 adalah tahun Basit, dia bisa dibagi 100 tapi nggak bisa dibagi 400 ya. Berarti dia Basit. Tahun 1900 juga Basit, tapi tahun 2000 dia Kabisat karena bisa dibagi 400. Gitu ya. Nah, alhasil siklus ini berkutat selama 400 tahun. Berulang setiap 400 tahun dengan rata-rata satu tahunnya adalah 365,2425 hari. Sangat dekat dengan sebenarnya satu tahun tropis. Cuma beda 0,0003 hari dalam satu tahun. Nah, jadi memang aturannya agak dibikin ribet biar tadi kita targetnya adalah mendekati satu tahun tropis tadi. Terus kalau kita lihat pergeseran tanggal dari summer solstice selama 400 tahun akan bersiklus seperti ini. Jadi secara umum summer solstice itu rata-ratanya akan ada di sekitaran 21 atau 22 Juni. Oke? Nah, itu tadi penjelasan tentang macam-macam kalender dari mulai sejarah awalnya ya, yang kita bahas cuma yang solar nih. Jangan lupa cek playlist sistem waktu dan kalender untuk soal-soal yang setipe karena banyak sekali soal yang keluar tentang kalender Gregorian. Ini udah Niko masukin 4 yang paling mendekati dari soal yang baru aja kita bahas. Boleh dicek lagi. Oke?
Bagi yang masih bingung boleh langsung tanya aja. Yang mau dukung Udaniko secara langsung bisa melalui traktir.id/udaniko. Itu dulu pembahasan kali ini, semoga bermanfaat. See you on the next number.